kasih. Oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh berkumpul di tempat ini. Engkau sudah menghimpunkan kami dari berbagai daerah, marga yang Engkau kasihi, marga Nababan, Burubere. Kami berdoa Tuhan, ketika kami datang dan memulai acara rapat kerja nasional marga Nababan, ada sesuatu yang kami bawa pulang dari pertemuan kami yang sangat monumental ini. Karena inilah yang pertama kali setelah kami menerima anugerah-Mu lewat Partanyangan 13 Oktober tahun 1955. Oleh karena itu tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami Tuhan. Jika kami boleh datang di tempat ini, marga Nababan dari seluruh pelosok, bahkan seluruh dunia, ada sesuatu yang kami bawa pulang untuk menjadi landasan dalam hidup kami, khususnya di marga kami. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir memberkati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Koras, salam. Kayaknya suara saya bisa didengar di belakang. Baik. Hari ini sebelum kita memulai acara rapat kerja nasional, firman Tuhan katakan begini. Kau buatlah bagiku mezbah. Itu di dalam Keluaran 20 ayat 23. Aku akan datang memberkati engkau. Ini adalah satu ketetapan surga yang tidak bisa diubah. Jadi kalau Tuhan katakan, kau buatlah mezbah bagiku, kemudian ayat selanjutnya, aku akan datang memberkati engkau. Sebelum kita rapat kerja nasional, kita buat mezbah. Ada pujian, ada permohonan kita di dalam nyanyian kita. Pasu-pasu hami, ode batanami. Saya sedang kompohimi tunabungo sudi. Oleh karena itu percaya, karena ini adalah ketetapan surga, tidak ada yang bisa membatalkan ini. Kau buatlah mezbah bagiku. Hari ini kita membuat mezbah. Dan Tuhan katakan, aku akan datang memberkati engkau. Saya tahu kalau dia datang tidak dengan tangan kosong, ada banyak berkat yang akan dia bawa. Oleh karena itu doa saya, pertemuan kita kali ini beda dengan pertemuan di mana-mana. Karena hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mulai dengan status. Kenapa orang Kristen ragu akan janji Tuhan? Karena yang pertama, dia ragu siapakah dia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya pastikan hari ini marga Nababan khususnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Alkitab firman Tuhan katakan, jika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, ada akibatnya. Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi statusmu dan statusku, karena engkau percaya kepada Yesus, statusku dan statusmu pastikan engkau adalah anak Allah. Ini ketetapan surga. Kalau hukum dunia sudah inkrah sekalipun, masih bisa banding, tapi ini tidak bisa banding. Jadi statusmu pastikan engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu saya katakan, kenapa orang percaya ragu tentang statusnya? Oleh karena dia sama-sama statusnya. Oleh karena itu, marga Nababan Burubere yang hadir hari ini, statusmu adalah anak Allah. Amin. Amin. Alkitab katakan, sebagai anak Allah, kita juga mengenal siapakah Allah kita, kan begitu. Allah kita adalah jelas Alkitab mencatat, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Bayangkan, ada samudra yang luas, samudra Hindia, samudra Pasifik, samudra dan lain sebagainya.
Tidak kebetulan ketua umum kita adalah seorang pelaut kapten. Tapi Tuhan bilang, bapakmu dan bapakku itu air laut ditakar dengan lekuk tangannya. Ini bangsa saya menjadi anak Allah. Langit dibentangkan dengan jari jemarinya. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita kenal Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Beberapa waktu yang lalu dunia digemparkan dengan gerhana matahari. Dan orang berbondong-bondong ke beberapa tempat untuk melihat gerhana matahari yang sangat monumental karena dikatakan hanya beberapa tahun sekali, beberapa tahun sekali. Saudara tahu, saya baca kebetulan saya pernah sekolah penerbangan luar angkasa. Kalau diibaratkan matahari itu ibarat kantong, planet bumi ini ada jutaan masuk di dalamnya. Bayangkan dahsyatnya Allah kita, dahsyatnya bapakmu dan bapakku itu. Sekarang saya kembali ke Marga Beban. Itu dulu preambulenya. Supaya saudara bangga, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia menciptakan langit ini, bukan dia mengambil skopel, dia membuat traktor, kemudian dia bangun gunung. Tidak. Dia hanya berfirman, jadilah jadi. Ini yang saya mau perkenalkan kepada Marga Beban, supaya Marga Beban bangga tentang statusnya sebagai Allah. Kalau saya ingat tanggal 13 Oktober tahun 1955, ada pemukta namanya si Jabu-Jabu. Dia memperkenalkan Yesus kemana-mana. Padahal namanya adalah Theophilus Nababan. Sehingga namanya disebut si Jabu-Jabu karena dia menceritakan Yesus kemana-mana. Dia menceritakan Yesus kemana-mana. Baru saya tahu rahasianya kenapa marga kita diberkati oleh Tuhan. Karena Theophilus, marang si Jabu-Jabu, dia tahu Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Kalau saudara bersekutu dengan Yesus, kalau saudara setiap kali bergaul dan berkata-kata tentang Yesus, di dalamnya ada jalan. Jalan apapun itu, persoalan apapun itu, Yesus katakan aku jalan. Tapi Marga Beban, kalau orang Jakarta bilang sorry to say, orang Nababan saya lihat banyak berbicara tentang yang tidak ada kaitannya dengan Yesus. Makanya persoalannya makin bertambah banyak. Tapi kalau Marga Beban bercerita tentang Yesus, karena Yesus bilang, akulah jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau setiap kali kita berbicara kepada Yesus, di dalamnya ada jalan. Apapun itu, Tuhan Yesus buktikan. Ketika Yesus dikerumuni orang banyak, ada ribuan banyak. Ketika Yesus bilang begini, beri mereka makan. Ini, guru ini, tahu nggak? Ini bukan di Jakarta, guru. Bukan di Batam, guru. Ada restoran, guru. Saya puji Tuhan, saya sudah ke Israel, saya lihat, apalagi 2000 tahun yang silam. Tapi apa yang terjadi? Yesus katakan, akulah jalan. Di tengah-tengah, murid-muridnya mengalami sesuatu masalah karena mereka diperintahkan oleh sang guru untuk memberi makan. Apa yang mau dibagi? Tapi puji Tuhan, ada 2 ekor ikan, 5 roti. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Akulah jalan. Ternyata dia buktikan 5.000 12 bagus sisa. Yang saya mau tekankan kepada margaku, marga yang saya banggakan, Marga Beban. Saya mau Marga Beban bercerita tentang jalan itu. Jangan bercerita yang lain, karena itu membuat ya gimana? Oleh karena itu ketika kita nanti pulang dari sini, berceritalah tentang Yesus. Saya akan pakai waktu yang diberikan oleh panitia, hanya 1 jam, tapi saya akan pakai dengan maksimal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pastikan dulu statusmu adalah sebagai anak Allah. Karena saya pastikan juga, karena Marga Beban yang datang hari ini, dia percaya kepada Yesus. Katakan amin. Katakan amin.
Ketika kau berkata amin, statusmu adalah anak Allah. Karena Alkitab yang membackup-nya. Setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberi kuasa menjadi anak Allah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Perhatikan ini keputusan surga. Bukan keputusan Rinaldi Nababan. Bukan keputusan emeritus Dr. Pendeta Saina Nababan. Tapi ini keputusan surga. Okay? Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Amin. Oleh karena itu saya pastikan yang hadir hari ini Marga Nababan, Borbere, engkau adalah lahir dari Allah. Akibat daripada ketika kita lahir dari Allah sesuai dengan keputusan surga, ayat selanjutnya katakan, dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi saudara dan saya mengalahkan dunia. Apa itu mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia adalah sistem dunia. Sistem dunia. Seperti contoh, sistem dunia hemat pangkal kaya. Itu sistem dunia. Tetapi sistem surga dalam Lukas, berilah maka kamu akan diberi. Ini sistem surga. Ya, saya harus menyebut nama. Saya lebih bagus menyebut nama orangnya ada daripada saya menyebut nama tidak ada orangnya. Itu kurang bagus. Setuju? Saya harus bilang juga sorry to say, kalaupun ini tidak ada maksud saya untuk yang lain, tapi kebenaran hukum Allah ini digenapi. Boleh saya sebut nama Bang Anton? Boleh saya sebut namamu? Beliau ini sudah saya kenal. Saya tidak ada maksud mengkultuskan dia, ya, tapi fakta. Ketika kami dulu tahun 2010 ada Parliap Bulun di Silangit. Kemudian ada lagi yang lain. Saya tanya bendahara, ayo suruh biaya ayo. Ya udah, saya tahu. Sampai hari ini. Tapi saya melihat bukan dia makin miskin, tapi makin kaya. Amin. Aminnya kalau hanya sebelah sini dulu. Amin. Amin. Saya tidak memutuskan. Ya, karena memang sistem dunia hemat pangkal kaya. Tapi sistem surga, berilah maka kamu akan diberi. Dan ini saya buktikan. Saya datang tahun 74 ke Batam. Sada madar, 2 celana panjang, 2 kemeja. Ini ada istri saya. Tapi saya berharap kepada Tuhan. Saya juga minta maaf, tidak menyombongkan diri, karena sombong itu awal daripada kehancuran. Jadi kalau saya kasih tahu ini bukan sombong, bukan, tapi membuktikan. Membuktikan. Ketika saya duduk di DPR, KPK bilang harus isi dulu berapa harta kekayaanmu. Saya isi. Kaget saya. Dahsyat. Padahal bawa dari semorong-morong Paniaran. Aduh, ini contoh. Saya mau kasih tahu ini supaya Marga Nababan diberkati. Inilah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Karena ini adalah hukum surga yang sudah paten. Satu lagi, contoh masih banyak, tapi waktu ini tidak bisa banyak saya berbicara tentang ini. Supaya orang diberkati,
harus kerja keras, banting tulang. Kalau istilah Batam, OT, 7 to 7. Tapi firman Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya masih aktif pegawai negeri dulu, saya sangat cinta Tuhan. Ada anak saya di sini namanya Leona Baban. Nama-namanya dia bersaksi. Bapak tua, untuk memajukan pengaudohoto. Ya boleh bang, mana-mana saya bercerita tentang Yesus, karena aku tahu Yesus adalah jalan, itu keputusan. Oleh karena itu Baban, janganlah cerita yang lain. Ada kelemahannya, yang mau bla 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 bapakmu makin gontok-gontokan, tapi ceritakan Yesus. Amin. Amin. Akulah jalan, kata Yesus, kebenaran dan hidup. Tadi dikatakan orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Emeritus pengurus HKBP akan memberikan semacam seminar sehari tentang dampak daripada ekonomi terbuka. Nanti kita akan diperlengkapi. Tapi saudara, cari dahulu kerajaan Allah, dan itu yang saya lakukan. Ketika saya masih bekerja, saya bikin waktu saya sedemikian baik, harus tetap jadi teladan. Saya minta maaf, boleh dicatat. Mungkin salah satu karyawan di otoritas saya yang paling banyak sekolah. Saya harus saksikan itu. Tapi karena saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan saya juga berdiri di sini, saya tidak pernah mimpi jadi pendeta. Bukan berarti karena saya pendeta kejadian, bukan. Tapi saya sungguh cinta Tuhan. Oleh karena itu dikatakan ayat daripada yang pertama, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Saya percaya Bapak yang hadir hari ini, engkau percaya dengan Yesus. Amin. Amin. Ada yang tidak percaya pada Yesus? Oleh karena itu, akibat daripada lahir dari Yesus, dari Allah, dikatakan dia dapat mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia, sistem dunia. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada peristiwa yang sangat tragis yang tidak dimengerti oleh salah seorang yang dicatat dalam Alkitab, Mephibosheth. Pernah dengar nama itu? Siapa yang pernah mendengarkan nama Mephibosheth? 1, 2, hanya 2 orang. Ayo, biar saya tahu. Kenapa saya katakan itu? Supaya kita nanti introspeksi, gitu loh. Oh iya, rupanya ya, gitu. Yang pernah mendengar nama Mephibosheth, selain emeritus tentunya, dengan pendeta Marudut, hanya 2. Mephibosheth adalah anak daripada Yonatan. Yonatan dengan Daud bersahabat karib. Ketika Yonatan dan Saul mati, inang pengasuh Mephibosheth ketakutan, karena dia tahu bagaimana jahatnya Saul terhadap Daud. Mephibosheth adalah anak Yonatan. Ketika dia mau larikan Mephibosheth oleh inang pengasuh, dia terjatuh, kakinya pincang. Oke, ceritanya. Padahal sudah ada MOU lah istilah sekarang antara Yonatan dengan David, bahwa keturunan Yonatan tidak akan dibinasakan oleh Daud. Tapi inang pengasuh ini, oleh karena ketakutan nanti akan dibunuh oleh Daud, karena memang pada waktu itu zaman Bahola itu, orang musuhnya satu kerajaan dengan raja harus di bumi hanguskan. Tapi akhirnya saya perpendek kebenaran firman Tuhan ini yang ditulis dalam Samuel. Akhirnya Mephibosheth mendapat kasih karunia. Daud bilang begini, dalam bahasa Batak bilang, ayah dong kau peta tubuh ni si Jonathan. Kira-kira begitu. Oh ada apa? Namanya Mephibosheth. Ketika dia tahu, diundang Mephibosheth ke istana. Ketika diundang ke istana Mephibosheth, pendek cerita, nanti kita baca di rumah, diangkat sehidangan dengan Raja Daud. Apa hubungannya dengan Nababan?
Apa hubungannya? Saya akan hubungkan. Makanya ketika saudara pulang, ada kabar baik yang kita bawa pulang ke kampung, ke tempat kita masing-masing. Tadi dikatakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang menerimanya dan percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya statusmu adalah anak Allah. Makanya di awal tadi, kenapa orang ragu-ragu tentang siapa bapaknya, siapa dia di hadapan Tuhan. Mephiboset yang tidak tahu bahwa dia ada MOU antara bapaknya dengan Raja Daud, maka tarappirlah berkat itu kepada Mephiboset. Statusmu dan statusku di hadapan Tuhan, engkau adalah anak Allah. Gak ada yang amin. Masih ragu lagi, apakah betul saya anak Allah? Amin. Ngomonglah. Amin. Memang kebiasaan di denominasi gereja kita tidak terbiasa dengan amin. Saya tahu itu. Tapi artinya amin, saya setuju dengan kebenaran. Itu artinya. Amin. Saudara setuju? Statusmu sebagai apa? Anak Allah. Akhirnya Mephiboset sehidangan dengan raja. Amin. Sebetulnya Nababan ini adalah marga yang istimewa. Kenapa saya bilang marga istimewa? Opung kita Toga si Hombi mempunyai 4 anak. Kemudian kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan, ada 12 anak Yakub. Dan nama ini mempunyai arti. Tidak ada waktu untuk saya untuk menceritakan arti ini. Tapi opung kita Toga si Hombi, lahir anaknya yang pertama disebut laki-laki namanya Borsa Bimbingan, Borsa Junjungan. Siapa namanya? Nampui malor kita deh. Apa bagus. Kemudian lahirlah anaknya si Paiduga, Borsa Sirumongku. Ini tadi saya bilang ada arti dalam nama. Kalau saya melihat semacam ini pewahyuan dari Tuhan tentang marga Nababan. Katakan amin. Lahirlah Anda dan saya, dibuatlah namamu, namaku, nama opungka, Borsa mengatasi. Iya. Ketika saya baca firman Tuhan Alkitab, iya Tuhan, anaknya Yakub itu 12, semua punya arti. Tapi khusus marga Nababan dari 4 bersaudara, ada semacam pewahyuan. Buatlah nama anakmu nomor 3 itu Borsa mengatasi. Karena dia yang aku tahu di dalam hatiku kelak untuk mengatasi persoalan di dunia ini. Dan sudah terbukti. Saya sekali lagi saya harus minta maaf. Tidak ada maksud mengkultuskan. Saya baru pulang dari Surabaya. Ada orang kaya yang memberikan hartanya luar biasa kepada Tuhan. Tiap bulan 500 pendeta dijamu makan. 500 pendeta tiap bulan dikasih lagi transportasi. Di mana-mana dia pergi bercerita tentang Yesus, kayanya luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan nanti mungkin ini dengan opung emeritus, ya, luar biasa. Dia bilang begini sama saya. Kebetulan dia tahu saya marga saya Nababan. Tahu nggak? Orang Batak yang bukan saya hormati, dibilang. Orang Batak yang saya kagumi. Ketika dia bilang saya kagumi, saya pun konsentrasi lah. Siapakah gerangan orang Batak yang dia kagumi itu? Bukan dihormati, dia bilang. Ting teng teng ting teng teng. Kesalahan bukan dia, handphone saudara. Oke. Ketika dia cerita, yang pertama, Dr. S.A.E. Nababan. Ya bangga juga saya, karena dia tahu marga saya Nababan. Saya selidiki, kenapa? Rupanya beliau ini sudah mendunia, mengatasi persoalan di dunia ini melalui gereja. Luar biasa, saya bangga. Karena kebetulan dia
di samping saya langsung angkat telepon. Kebetulan telepon beliau ada di tangan saya. Saudara Opung, bukan, karena fakta. Karena beliau juga menjawab pertanyaan itu. Ketika saya telepon, Opung, ya saya betul. Saya minta maaf lagi nih. Daripada Daton, saya marah anggiduli dengan beliau. Tapi belum pernah keluar dari mulut saya ini kata-kata yang bukan mengagumkan. Karena saya tahu dia Opung yang saya hormati. Saya bilang sama Opung, Opung, ini ada teman saya bla 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 bla, ingin berkenalan. Karena dia bilang, saya sudah lama mendengar nama ini, tapi belum pernah bisa ketemu. Kalau begitu, nah, omonglah Opung. Nah, ini ada Opung di belakang, sebetulnya Opung di sini adalah sebetulnya. Ya, tapi memang, ya udah, berbicaralah mereka. Saya bilang tanggal 2 ada seminar Raker Nababan. Kalau boleh datanglah di sana. Saudara tahu orang ini punya akses ke istana. Saya tidak pernah mimpi saya bisa ke istana presiden. Walaupun ada bang saya Anton, anggota dewan yang terhormat. Jika kami pergi ke Dewan Pertimbangan Presiden menceritakan persoalan kekristenan yang ada di bangsa ini. Kalau gelas pecah di Jakarta yang menyangkut agama yang lain, itu sudah terkenal di mana-mana. Peristiwa Tolikara, peristiwa Sintil Aceh, gak ada yang mendengar. Ketika kami lakukan ini ke Dewan Watim-Pres, Hasyim Mujadi bilang begini, ini pelecehan kepada agama yang sudah disepakati. Kebetulan memang jatah Dewan Pertimbangan Presiden adalah setiap hari Selasa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Hari Senin kami ke sana, hari Selasa bertemu Hasyim Mujadi sebagai Dewan Pertimbangan, lapor sama Presiden. Besoknya dia panggil Cahyokumalo. Semua undang-undang yang menghambat namanya peribadatan, nggak usah pakai litsus segala macam, buang. Artinya saudara, Nababan ini punya akses juga rupanya ke istana. Oleh karena itu saya harapkan marga Nababan tahu mana kata yang lain-lain. Banyaklah berbicara tentang Yesus. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Pulang dari sini jangan lagi cerita. Ayo roh puasa, ayo puasa, jangan. Ketika kami Rakernas, statusku anak Allah. Bapakku adalah dahsyat. Samudra, lautan semua ditakar dengan lekuk tangannya. Baca nanti Yesaya 40. Langit dibentangkan dengan jari dibentang dahsyatnya Bapakmu. Efesus pasal 1 ayat 19 katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nanti catat, ada poin di situ. Catat apa yang saya katakan. Nanti buka di rumah. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi Nababan. Kemudian setelah selesai, saya pengen juga siapa yang satu lagi. Karena dia bilang sadar Dr. S.A. Nababan. Saya kejar. Kemudian dia bilang Jenderal PB Simatupang. Kenapa? Saya bilang. Coba cari di Google. Tidak ada orang Batak sehebat ini. Orang Yahudi sekalipun tidak ada seperti ini. Kenapa? Umur 29 tahun PB Simatupang jadi jenderal. Ketika dia berseberangan tentang tata negara lah saya katakan, berselisih paham dengan presiden kita yang pertama, dia dengan gentle mengundurkan diri. Dia bilang lagi, belum ada jenderal di dunia usia 39 tahun 3 bintang di bahunya. Tapi ketika presiden bilang begini, Pak TB, kau kan orang hebat, orang pintar, kemana kau nanti setelah mengundurkan diri? Ini yang buat saya bangga. Dia bilang, saya akan kembali kepada gereja. Saya kira Emeritus Dr. Sy Nababan sangat bersahabat dengan beliau. Oleh karena itu ada satu tekad dia, dan saya juga mau dalam pertemuan kita Raker kali ini, dia bilang sama saya, sampaikan dalam Raker Nababan supaya Nababan melahirkan
melahirkan dari rahim marga Nababan, SAE Nababan. Melahirkan SAE Nababan lewat rahim Nababan, lewat gereja tentunya. Kalau lewat partai, sorry Pak, saya bukan berpolitik. Tapi kalau lewat partai, lupa. Tapi abang kita nggak lupa Pak. Buktinya hari ini kita boleh di sini, amin? Amin. Kok aminnya kok pelan sih? Amin. Tapi ada seorang yang dilahirkan gereja, seorang legislator di Jawa Timur, dia di provinsi. Tadinya tidak pernah dianggarkan biaya untuk gereja, tapi hari ini 3 triliun. Itulah perjuangan anak Tuhan yang lahir dari gereja. Oleh karena itu saya kira ada 3 kelompok nanti di dalam panel diskusi. Kita akan melahirkan Nababan Boruwere yang lahir dari rahim Nababan melalui gereja. Karena biar bagaimanapun, kalau dia lahir, dibesarkan oleh marga kita, dibesarkan oleh gereja, dia akan mengabdi sebagaimana TB Simatupang. Dia bilang sama saya, Pak Nababan, tolong carikan tanggal lahir Jenderal TB Simatupang, karena dia pasti di Kalang. Nanti kita akan buat KKR kebangsaan. Karena selama ini saya lihat gereja sudah sangat ketinggalan di dalam dunia perpolitikan. Sengaja memang dibuat seperti itu supaya kita tidak bersuara. Lihatlah sekarang. Kalau dulu pendidikan di tangan orang Kristen, rumah sakit di tangan orang Kristen. Tapi sekarang coba lihat. Kalau kita lihat statistik, sekolah-sekolah Kristen turun, sekolah-sekolah Muslim naik. Rumah sakit Kristen turun, rumah sakit Islam naik. Karena apa? Karena kita tidak ada yang menyuarakannya di sana. Oleh karena itu, jangan lagi Nababan gontok-gontokan dalam tanda petik. Ayo dukuan, janganlah. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Mari kita cerita tentang Yesus. Bilang dulu kiri kanannya, mari kita cerita tentang Yesus. Gue tetong dan gue. Amin. Karena Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Itu sudah kepastian, itulah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa ada orang ingkrah, ya, tidak bisa. Karena itu adalah keputusan yang paling tertinggi. Masih ada waktu saya sedikit lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu yang saya lihat ini harus saya beritahukan, inilah kabar baik. Katakan kiri kananmu, kabar baik. Nah, sebelah sini yang ngomong, sebelah sini belum. Kabar baik. Kabar baik. Kenapa orang Kristen ada sesuatu yang membuat mereka tertekan? Kenapa? Saya baca Alkitab dengan belajar begitu ya. Padahal firman Tuhan ini tanpa dieksegesi juga ya. Memang perlu juga dieksegesi, tapi kadang-kadang juga tidak perlu dieksegesi. Ketika Tuhan bilang begini, kematian Kristus Yesus ya adalah untuk menebus dosa kita. Karena dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Lewat para nabi tidak ada yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang. Salah satu tujuannya adalah untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan itu sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang silam. Oleh karena itu kita yang percaya kepada Yesus, dosamu dan dosaku diampuni. Oleh karena itu jangan lagi kita bilang, "Ai masih berdosa do biau." Jadi apa dong gunanya Yesus mati? Ayo. Apa dong artinya Yesus mati untuk menebus dosa kita? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita, dosamu diampuni. Bagaimana caranya? Gak pakai cara-cara, imani.
Karena Alkitab katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Dosamu diampuni. Oleh karena itu, kita masih merasa kita masih berdosa, Alkitab firman Tuhan Yesaya 59, Tuhan bilang begini, tidak kurang panjang tanganku untuk menolongmu, bukan kurang cepat telingaku mendengarkan doamu, tapi yang menjadi penghambat adalah dosa, dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Apakah betul yang dibilang Pak Rinaldi Nababan ini akal-akal ini kali kita? Mari kita lihat Roma pasal 5. Ya, saya baca dengan cepat. Dikatakan begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Nah, sekali lagi saya baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa adalah sampai hari ini manusia berdosa. Tapi ada kabar baik. Kabar baik ayat selanjutnya dikatakan begini. Dalam terjemahan yang lain sangat saya senang. Dikatakan begini ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah diperkuasa oleh satu orang itu Adam tadi, maka lebih benar lagi, saya sedang kata-katanya, maka yang lebih benar lagi, ada satu orang yang mati untuk dosa itu yang lebih benar. Yang mati itu siapa? Yesus. Jadi kalau dosa oleh satu orang, semua manusia telah berdosa. Tapi Alkitab bilang yang lebih benar adalah ketika ada satu orang namanya Yesus Kristus mati untuk itu, maka saudara dan saya sudah diampuni dosanya. Saya kira tidak salah tepuk tangan untuk Yesus yang sudah menghapus dosamu. Amin. Ini ketetapan surga. Jadi kalau saudara katakan saya masih berdosa, saya minta maaf, menghina pengorbanan Kristus di kayu salib. Ada yang amin. Padahal salah satu tujuan Kristus adalah untuk menebus dosamu dan dosaku. Itu dicatat oleh Alkitab. Itu kabar baik. Oleh karena itu, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang mati untuk menebus dosamu, engkau dikuduskan. Satu lagi, Titus pasal 2 ayat 14. Ada multimedia bisa bantu biar cepat, karena waktu saya masih ada memang sekitar 7 menit lagi. Titus pasal 1 ayat yang ke 13-14. Titus pasal 1 ayat 13-14 dikatakan begini. Masih bisa konsentrasi ya? Haleluya. Dikatakan begini. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini ayat 14 ini yang luar biasa. Ya, ini ketetapan surga lagi. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Saya suka dengan kata telah. Telah. Jadi sudah berlaku. Dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oleh karena itu kematian Kristus membuat marga Nababan satu kelompok yang dikuduskan. Bukan saya yang ngomong loh, ya, bukan saya yang ngomong, tapi keputusan surga. Yesus mati untuk menguduskan satu kelompok.
bagi kita kelompok yang percaya, dan saya percaya Nababanlah itu menguduskan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk rajin berbuat baik seperti ketua umum kita. Saya harus katakan itu. Ada yang amin. 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 Tepuk tangan dong. Jangan ragu-ragu. Sekali lagi, saya baca ya, ayat 13. Masih ada waktu. 4 menit lagi. Dikatakan begini, dengan menantikan penggenapan sekali lagi, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi marga Nababan. Karena ini kata jamak, kita ganti Worsak mengatasi Nababan buru bere, karena engkau percaya kepada Yesus. Ganti kata kita, Poparan marga Nababan buru bere. Ya, kita di sini jamak bahasa Indonesia. Dikatakan, ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi Poparan Worsak mengatasi Nababan buru bere, untuk membebaskan marga Nababan dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Siapa itu? Saudara dan saya. Gak ada yang tepuk tangan. Di mana tepuk tangannya dong? Nah, memang saya tahu, nggak apa-apa. Kalau di sini, anggaplah seminar ini ya bukan dinominasi gereja lain. Tapi kalau ada syarat bertepuk tangan, saya kira nggak salah kan. Udah korban, ada yang itu horor sigaret itu ada, pak, gitu ya. Dulu saya kayak gitu sama istri saya. Sebelum saya mengenal Kristus ya, karena saya bertobat lewat rokok. Tuhan bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kalau ada yang membinasakan tubuhnya, maka Allah kan. Dulu gaji saya tidak pernah saya pegang. Inat tasuribada manium. Kalau lupa dia membeli rokok, saya memang agak lumayan bagus ya, dan Hill dan Jisamsu. Ini harus habisin. Kalau lupa dia, jangan keluar kebun binatang. Ya, tapi puji Tuhan, ketika saya dibaharui oleh Tuhan, saya sangat bersyukur, luar biasa. Parsi borong-borong yang hanya membawa samadar, 2 kemeja, 2 sarwal pitulun. Masih ingat sarwal pitulun? Sarwal pitulun. Tapi saya memuji Tuhan, saya sudah pakai dasi, pakai jas, luar biasa Tuhan gitu. Amin. Jadi marga Nababanlah yang dikelompokkan di dalam Titus pasal 2 ayat 14. Dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi marga Nababan untuk membebaskan marga Nababan dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Amin. Bawa kabar baik ini nanti pulang. Yang pertama, engkau tidak lagi berdosa. Kenapa? Karena memang untuk itulah kematiannya. Betul? Jadi coba-coba pikir, memang ada dokter di sini dari Medan, nggak mampu brain, otak yang sapoh itu mengeksegesi itu, nggak mampu. Jadi kalau Tuhan bilang untuk kitalah kematiannya, aminkan saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita. Amin. Kok lambat kali sih responnya? Padahal saya sudah semangat loh. Amin. Amin. Ye. Luar biasa Tuhan kita ini. Dan yang terakhir, orang Batak ada fotonya. Hamurau hagabiu hasanapun idul nadema. Terus selanjutnya, nanti kita nyanyikan habis terakhir ini. Kita berkaraoke ria, nggak apa-apa. Anak-anak Tuhan harus bisa juga berkaraoke kok. Unak tuh menjaga image. Kan anak-anak Tuhan harus kudus juga. Tidak ada hubungan kekudusan kita itu dengan menyanyi. Misalnya
Saya pernah diingatkan oleh teman, "Ay masa saya ede hono mo beha ede dunia itu." Ya orang ede ho. Edeku pada waktu itu, anakku naburju, anak kasih aku. Kan itu kan udah kan? Kita nyanyikan dulu itu. Amin. Artinya begini. Hamuraun hagabiun hasanapun idul nadema sita diau. Saya mau beritahu kabar baik bagi Bapak. Yang setuju katakan amin. Alkitab keputusan surga bilang untuk mendapatkan itu, dan saya juga mau itu, Hamuraun hagabiun hasanapun. Saya mau itu. Tapi bukan cara dunia, tapi sistem surga. Apa itu? Baca Amsal 22 ayat 4. Inilah luar biasanya. Semua, makanya saya pernah ketemu dengan seseorang ya. Kalau dulu Emeritus HKBP Dr. Saina Baban itu jahal Bibeli, jahal Alkitab ini. Ya pantaslah, karena memang Yesus yang diceritakan di sana. Satu lagi saya mau beritahu, ketika teman saya yang di Surabaya itu bilang, sebetulnya terlalu cepat lahir Emeritus Dr. Saina Baban. Loh kenapa? Belum terjangkau di zaman sekarang. Kemudian kebetulan saya kemarin salah satu ketua komisi perayaan Paskah di Batam ini hari ini sama waktunya. Ada ketemu saya hamba Tuhan, dia bilang begini, barulah sekarang apa yang dikatakan oleh Dr. Saina Baban diakui mereka. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tepuk tangan. Saya bangga mendengarnya. Jadi patibuhulo hopung seorang. Ya. Ada lagi orang Jerman bilang sama saya, kalau bukan pendeta ini Presiden Republik Indonesia. Bangga saya sebagai Nababan. Nababan diwahyukan Tuhan dapat mengatasi, dan sudah terbukti. Oleh karena itu jangan ada gontok-gontokan. Dari gontok-gontokan itu gak bisa kita mengatasi, gak bisa. Ada di sesaut itu, aman. Kami pernah seminar di Jakarta Nababan di Parbekian nih ketua umum Puja mate mana di gedung mardu marsaur hani amang abah kondar aku lalu jadi nama baik hasadani. Oleh karena itu ketika kita pulang nanti lupakan yang lainnya, cerita tentang Yesus. Amin. Bilang kiri kanannya, cerita tentang Yesus. Katakan sekali lagi, cerita tentang Yesus. Yesus katakan, akulah jalan. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang, akulah jalan. Jalan apa kamu? Termasuk jalan ke surga. Soal surga itu sudah pasti. Karena Yesus katakan, ai sono do holong ni roh di bata di portimingon ola do anak nasa seli nasa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi setelah semasa kita ada di dunia ini, mari kita nikmati anugerah Tuhan. Ya kalau mau nanti kita lelang misalnya, kami pernah lelang di Jakarta nyanyian anakku naburju gitu ya. Dapat sekian banyak. Kebetulan ibu ketua nyanyi lagi. Rupanya ibu ketua ini jago nyanyi nih. Amin. Jadi kita buat terakhir kita ini jangan terlalu ceritakan Yesus. Amin. Nanti di dalam kelompok pun ceritakan Yesus. Mungkin catatan-catatan Bapak Ibu yang tentang ayat-ayat yang disampaikan ini tolong nanti boleh tanya ke saya. Ada emeritus di sana di belakang, ada pendeta baru di sini. Kita cerita tentang Yesus. Amin. Nah, dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kejayaan. Inilah sistem yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita rendah hati, ya, ganjaran rendah hati adalah hamorau, hagabiun, hasanamo. Itu sudah ketetapan surga.
Tidak bisa lagi ingkrah, itu sudah pasti. Oleh karena itu saya harapkan pertemuan kita yang paling sangat bersejarah ini dalam rakar nasional. Yang pertama, Parsa dan Borsa mengatasi Nababan Berubere. Ada kabar baik. Kabar baiknya adalah statusmu anak Allah. Kemudian Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang menciptakan jagat raya hanya dengan berfirman. Oleh karena itu yang terakhir, Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat denganmu, di dalam hatimu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Perkatakan firman itu sebagai anak Allah. Ya, saya tahu firman itu ketika kita perkatakan akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar. Yang pertama, Engkau memerintahkan kami, kau buatlah mezbah bagiku, aku akan datang memberkati engkau. Kami sudah melakukan mezbah. Ada pujian, ada penyembahan yang kami berikan kepadamu di pagi hari sebelum kami melanjutkan rapat kerja kami. Aku tahu dengan pasti engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Firman-Mu berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kalau dia berfirman pasti digenapi. Oleh karena itu pertemuan kami hari ini Tuhan, kami sudah dasari dalam mezbah besar, mezbah Marga Nababan di tempat ini. Kau datang Tuhan untuk memberkati kami. Engkau memberkati setiap pembicaraan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sudah menubuatkan lewat opung kami, membuat nama Borsak mengatasi, yang dapat mengatasi seluruh persoalan karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada MC.